Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia. Perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia ini memiliki tujuan supaya kita memahami kelak kalau setelah lulus ini kita tahu dasar-dasar hukumnya dan kepentingan-kepentingannya, sehingga kita tidak dipermasalahkan atau kita paham akan perlindungan hukum ketenaga kerjaan ini. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja atau buruh dan menjamin kesempatan serta menghindarkan dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun. Untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga, tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Dasar hukum perlindungan ketenaga kerjaan di Indonesia adalah Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dasar kedua yaitu Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga yaitu Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan undang-undang yang terbaru yang mungkin akan segera disahkan. Sebab-sebab diperlukannya perlindungan tenaga kerja. Secara yuridis, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. Sebab mutlak diperlakukan perlindungan bagi tenaga kerja diantaranya adalah posisi tawar yang rendah. Yang kedua, hubungan kerja yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja atau buruh dalam perbuatan perjanjian. Sebab ketiga yaitu pekerja atau buruh diperlakukan sebagai objek. Yang keempat, adanya diskriminasi golongan. Itulah 4 sebab perlindungan hukum di Indonesia. Objek perlindungan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, yang menjadi objek utama perlindungan tenaga kerja adalah penyandang cacat, anak, dan perempuan. Ini objek utama, walaupun nanti ada objek-objek lainnya termasuk pekerjanya itu sendiri. Macam-macam perlindungan tenaga kerja. Secara teoritis, perlindungan tenaga kerja dikenal dengan 3 jenis perlindungan, yaitu perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk meningkatkan pekerja atau buruh, mengenyam dan membangkitkan penghidupan sebagaimana manusia pada umumnya. Yang kedua, perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh terhindar dari bahaya atau kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja dan bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut dengan keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan
usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya. Prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja. Prinsip pertama yaitu keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini merupakan kewajiban dari para pengusaha untuk memberikan keselamatan bagi pekerjanya dan hak bagi pekerja untuk mendapatkan keselamatan dari pengusahanya. Nah, rincian hak dan kewajiban para pengusaha itu nanti bisa dilihat pada deskripsi atau pada modul yang Bapak bagikan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kesehatan kerja. Kesehatan kerja termasuk dalam jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuannya mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Kesehatan kerja dimaksud melindungi atau menjaga pekerja atau buruh dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang dapat merugikan kesehatan atau kesusilaannya dalam hal pekerjaan atau buruh melakukan pekerjaannya. Prinsip yang ketiga yaitu pengupahan. Pengupahan ini adalah merupakan hak untuk para pekerja atau buruh mendapatkan upah yang layak sesuai dengan kemampuan dan kinerjanya. Bahkan kewajiban dari para pengusaha untuk memberikan upah sesuai dengan kadarnya. Prinsip yang keempat yaitu jaminan sosial. Jaminan sosial di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak. Nah, termasuk buruh juga mendapatkan hal tersebut. Perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia atau TKI di luar negeri. Yang pertama ada jaminan keamanan TKI. Yang kedua, jenis perlindungan tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri menentukan ada 3 jenis perlindungan bagi TKI, yaitu perlindungan TKI pra penempatan, yang kedua perlindungan TKI selama penempatan, dan yang ketiga perlindungan TKI purna penempatan. Ketiga, perjanjian bilateral. Pemerintah Indonesia sampai saat ini telah menandatangani perjanjian kerjasama penempatan TKI melalui MOU dengan 3 negara penerima, yaitu Yordania pada tahun 1996, Kuwait tahun 1996, dan Malaysia tahun 2004. Saat ini sedang dipersiapkan perjanjian kerjasama penempatan dengan negara Suriah, Qatar, Korea Selatan, Brunei Darussalam, dan Taiwan guna melindungi para pekerja dan buruh Indonesia yang ada di luar negeri. Demikian materi perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia yang bisa Bapak jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan untuk menyampaikannya. Jika kurang jelas silahkan ditanyakan pada kolom komentar atau hubungi Bapak secara japri. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.